Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul pencemaran udara, tanggung jawab dan tingkah laku perlindungan lingkungan. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Saya sendiri Cabdul Aziz sebagai moderator selaku pemateri, dan ada rekan-rekan saya yang bernama Balkis Anissa sebagai pemateri dan Nadia Afriani sebagai pemateri. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilakan. Pencemaran udara. Seseorang dapat menilai udaranya tercemar adalah melakukan proses persepsi lingkungan udara yang tercemar. Pencemaran sangat tergantung pada faktor fisik dan psikologis. Pada umumnya, orang akan mempersepsikan pencemaran udara adalah negatif karena bau dan asap atau debu. Contohnya adalah gas buangan dari kendaraan bermotor merupakan gas beracun, pembakaran sampah liar, dan cerobong asap pabrik. Dampak pencemaran udara. Seseorang yang menghirup udara kotor, maka ia akan mengalami kekurangan oksigen di dalam darah. Oksigen yang dihirup oleh manusia pun jumlahnya tidak banyak seperti udara yang tidak tercemar. Dengan kondisi tersebut, orang akan merasa pusing, kerusakan saraf, gangguan memori, dan atensi. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara pada daya ingat. Kekurangan oksigen pada aliran darah di otak dapat mengganggu fungsi otak dalam mengingat, serta memori merupakan kemampuan mengingat dalam jangka waktu yang singkat, misalnya mengingat nama dan angka, dan long term memory kemampuan mengingat dalam jangka waktu yang lama, misalnya mengingat pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara pada kinerja. Pekerjaan yang paling banyak akan mengalami pencemaran udara adalah orang yang bekerja berada di jalan raya. Pada kondisi Indonesia saat ini, pekerjaan adalah polisi, petugas penjaga parkir, pengemudi beca, dan penjual kaki lima. Berbagai gas buangan yang dihasilkan oleh alat transportasi yang paling sering menyebabkan pencemaran udara adalah CO yang diukur dengan parts per million. Hal tersebut dapat mengalami hambatan waktu, reaksi yang lambat, atensi yang mengganggu, kemampuan mengemudi mengalami penurunan. Dengan hal ini yang perlu diperhatikan oleh para pekerja di lapangan, perlu melengkapi diri dengan perlindungan pernapasan seperti masker. Dan yang terakhir, dampak pencemaran udara dengan perilaku sosial adalah seseorang yang mengalami pencemaran udara, terutama bau gas, akan terganggu interaksi sosialnya. Apabila sumber pembuatan gas adalah terkait dengan manusia, maka interaksi sosialnya akan terganggu. Seseorang yang membuang gas ketika ia sedang berinteraksi dengan orang lain, maka reaksi psikologisnya akan terjadi. Reaksi yang akan dilakukan oleh pihak lain adalah afeksi pada orang yang diterpa dengan gas yang tidak menyenangkan. Dengan hal tersebut dapat menolak berinteraksi, timbullah tingkah laku agresif. Tanggung jawab lingkungan. Perusakan lingkungan termasuk pencemaran lingkungan dapat disadari ataupun tidak disadari oleh pelaku perusak lingkungan. Penebangan hutan, pembangunan sampah di sungai, atau membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan tingkah laku yang sering disadari oleh pelaku. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang perlu ditingkatkan di sekolah sehingga seseorang memiliki kompetensi lingkungan. Selain itu, dalam pendidikan sekolah pun perlu diberikan kasus-kasus nyata yang terdapat di masyarakat, sehingga dapat memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Kemudian masyarakat perlu mengubah paradigma lingkungan. Lingkungan bukan untuk dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, karena untuk menunjukkan adanya motivasi berkuasa manusia yang harus dipelihara dengan penuh rasa tanggung jawab serta paradigma yang harus dikembangkan. Rasa tanggung jawab personal pada dasarnya dipengaruhi oleh motivasi dan pembentukan tanggung jawab personal merupakan hasil dari proses belajar. Proses belajar yang dilakukan oleh seseorang diawali dengan adanya proses interaksi dan pembelajaran dari orang tuanya. Hal tersebut tidak terlepas oleh pola asuh. Tingkah laku perlindungan lingkungan. Tingkah laku perlindungan lingkungan merupakan proses yang lebih kompleks, di mana tanggung jawab personal tidak cukup menghasilkan suatu tingkah laku perlindungan lingkungan. Di sisi lain, seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab personal akan lebih kuat kontribusinya daripada norma sosial yang ada. Karena pengetahuan tentang lingkungan, motivasi yang kuat,
dan adanya nilai-nilai yang diinternalisasi melalui proses belajar bersama orang tuanya akan memperkuat kesadarannya tentang lingkungan. Kebutuhan dan motivasi yang kuat untuk memelihara kondisi lingkungan akan memperkuat tanggung jawab personalnya untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungannya. Tanggung jawab personal inilah yang akan memberikan kontribusi pada kesadaran akan lingkungannya. Walaupun norma sosial kurang menunjang terhadap kesadaran lingkungan, karena adanya rasa tanggung jawab personal, seseorang itu akan lebih menyadari perlu adanya tindakan melindungi lingkungan. Kemudian penelitian menyatakan bahwa sikap ternyata belum tentu akan menghasilkan kecenderungan bertingkah laku, seperti yang digambarkan dalam proses sikap. Artinya bahwa sifat yang positif terhadap sesuatu hal itu belum tentu diikuti oleh kecenderungan tingkah laku yang positif pula. Contohnya, seseorang memiliki sikap positif terhadap membuang sampah pada tempatnya, tetapi ia melihat orang lain membuang sampah tidak pada tempatnya, dan orang itu tidak mendapatkan sanksi. Dan bahkan banyak orang lain yang bertingkah laku membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi biasanya seseorang tidak membuang sampah pada tempatnya itu karena lebih mengutamakan sesuatu yang tidak baik atau hal yang bersifat negatif. Itu selalu dilakukan dan diutamakan, sehingga membuat hal-hal yang positif yang tertanam dalam diri seseorang itu tidak diutamakan dan tidak dilakukan. Selanjutnya ada 3 penghubung yang saling berkaitan, di mana proses terjadinya tingkah laku perlindungan lingkungan itu terjadi. Yang pertama ada kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan amatlah penting dalam mewujudkan tingkah laku perlindungan, di mana seseorang akan melakukan perlindungan lingkungan apabila ia menyadari bahwa lingkungan yang berada di sekitarnya itu perlu dilindungi. Di mana seseorang akan muncul kesadaran lingkungannya apabila ia memiliki sikap yang positif terhadap lingkungan. Kesadaran lingkungan akan terkait pula dengan dukungan sosial. Artinya, apabila dukungan sosialnya kuat untuk melakukan perlindungan lingkungan, maka kesadaran lingkungannya pun juga akan semakin kuat. Namun, apabila dukungan sosialnya kurang kuat, kesadaran lingkungan belum dapat dipastikan akan kuat, atau bahkan tidak memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Yang kedua, ada kontrol tingkah laku aktual. Adalah adanya perubahan dari pemerintah yang nyata dilaksanakan, di mana adanya gerakan cinta lingkungan, keeratan, masyarakat yang mendukung pada perlindungan lingkungan, kontrol sosial, dan sebagainya. Kontrol tingkah laku aktual yang terkait dengan peraturan daerah dan peraturan daerah tersebut tidak berjalan dengan baik, makanya tidak muncul kontrol tingkah laku aktual. Contohnya, pada peraturan daerah di Jakarta yang melarang warga merokok di tempat umum. Tetapi karena tidak ditegakkannya adanya aturan, maka peraturan tersebut tidak menjadi kontrol tingkah laku yang nyata atau aktual, di mana kita masih melihat orang merokok di tempat umum tanpa merasa bersalah bahwa asap rokoknya dapat mengganggu kesehatan orang lain. Kontrol aktual tidak berjalan dengan baik, tetapi akan terlihat sebaliknya apabila peraturan dilaksanakan dengan baik dan diberikan sanksi yang benar-benar dilaksanakan, maka tingkah laku melindungi lingkungan akan kuat muncul. Dan yang terakhir ada dukungan sosial. Adanya dukungan sosial yang merupakan suatu dinamika dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekentalan yang kuat, maka dukungan sosial akan memperkuat tingkah laku pemeliharaan atau melindungi lingkungan. Dengan demikian, faktor dukungan sosial sangatlah penting diketahui untuk memudahkan terjadinya tingkah laku perlindungan lingkungan. Namun, apabila dukungan sosial tersebut tidak ada, maka faktor personal menjadi suatu andalan dalam terjadinya tingkah laku perlindungan terhadap lingkungan, di mana faktor kepribadian dan integritas diri orang tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tingkah laku pemeliharaan atau perlindungan pada lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan.